Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali rasanya kita kembali bisa bersama beribadah pada pagi hari ini. Masih ada kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur buat kemurahan hatinya, penyertaannya di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun di masa yang sesulit apapun, Tuhan Yesus tetap jaga hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Engkau begitu menyayangi kami Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian kita, dalamnya kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terindah ya Bapa. Dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari
di saat suka maupun duka Bapa. Engkau Bapa yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat pada pagi hari ini Bapa boleh kembali beribadah Tuhan. Meski dalam keadaan dan situasi yang masih seperti ini Tuhan Yesus, masih ada kemurahan-Mu, masih ada kebaikan-Mu, masih ada penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Kasih-Mu tetap mengalir dalam setiap hidup kami, dalam setiap hati kami Tuhan. Kami tetap dalam ibadah kami masing-masing Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah layakkan setiap hati kami untuk menyembah-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap lebih lagi menyenangkan hati-Mu, memuji-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Senang sekali rasanya masih bisa memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita, namanya Yesus. Amin. Sama-sama kita bersukacita bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan. tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, Haleluya.
pujian kita kembali, besarkan nama Tuhan. Amin. Bersama-sama kita bersukacita memuji nama Tuhan. Haleluya, Tuhan kita besar. Sama-sama sambut pujian kita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, Pujilah Dia. pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi kita katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwa kami ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menguatkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu Bapa yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih yang terindah Tuhan Yesus. Hati yang mulia berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita, karya terbesar. Kasih yang terindah
Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. mari kita katakan kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan, Pujian dari hatiku, terima kasih Tuhan Yesus. selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Kau selamatkan kami ya yang Tuhan. selamatkanku. Engkaulah harta Tuhan, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidup kami dalam Tuhan. hidupku, Terima kasih Tuhan Yesus. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih sungguh-sungguh lagi, karya
kasih Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Atas penyertaan-Mu selama ini Tuhan, masih Kau limpahkan dan berikan kepada kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur Bapa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya hati kami siap untuk mendengarkan ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta nanti akan menjadi berkat bagi kami dan juga akan menjadi pengingat bagi kami untuk lebih baik lagi dalam menjalani hidup dan hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua yang mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Kiranya hati kami siap Tuhan. Terlebih lagi kami Kau ampuni dulu dari dosa dan jernihkan hati dan pikiran kami Tuhan. Agar apa yang nanti kami dengarkan bisa berguna dan kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan kami belajar untuk lebih lagi berjalan bersama-Mu hari lepas hari, untuk lebih lagi dekat pada-Mu, berjalan seperti-Mu, menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama di dalam suasana yang begitu indah, dipisahkan dengan jarak, karena situasi dan keadaan, tapi kita bisa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan. Saya rindu firman Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kalau Bapak Ibu masih ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan adalah kemenangan anak-anak Allah. Kemenangan anak-anak Allah. Dan kali ini yang saya ingin sampaikan buat kita sekalian bertemakan berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Mari kita buka Alkitab dulu. Kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1. Ayat 11 dan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Kalau selama ini kita sudah seringkali dengar firman Tuhan, apa itu arti keselamatan? Ya, keselamatan itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan yang semula. Dan kali ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, tujuan keselamatan kita apa? Ya, tujuan keselamatan adalah pada intinya usaha Allah untuk merubah anak manusia menjadi anak Allah. Dimulaikan dengan Yesus yang turun ke dalam dunia, dia mati di atas gunung Golgota, menebus dosa kita semua. Dia selesaikan tugasnya. Dan dimulai dengan kematiannya di atas gunung Golgota. Allah ingin menggarap kita di dalam perjalanan hidup ini. Supaya satu waktu dari kita sebagai anak manusia, dalam garapan Tuhan, kita akhirnya mendapat satu identitas anak-anak Allah. Ya, berkeadaan anak-anak Allah.
Nah, kalau sudah berkeadaan, anak-anak Allah itulah akhirnya nanti Allah akan mendeklir kita. Allah akan memberikan kita satu pengesahan bahwa memang kita anak Allah. Kenapa kita anak Allah? Karena kita berkeadaan anak Allah. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan firman Allah. Makanya setelah dia menebus kita, ada 4 hak istimewa di dalam kita mengalami prosesnya Tuhan. Dari anak manusia menjadi anak Allah. 1, dia Bapa yang memelihara kita. 2, dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. 3, dia memberikan kekuatan di dalam Injilnya. Injil yang memberikan kekuatan kepada kita untuk diselamatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, dia menggarap hidup kita. Di situ kita masuk dalam pergumulan. Bagaimana Tuhan menghajar kita, membentuk kita. Sampai pada satu titik. Tuhan dipuaskan oleh hidup kita. Dan akhirnya kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi otomatis kalau anak manusia sama anak Allah beda dong. Anak Allah berarti kita punya ciri-ciri, ada tanda. Saya sudah sering kali khotbah, anak saya yang terakhir kembar. Yang laki mukanya kayak bapaknya, kulitnya kayak mamanya. Yang cewek kayak mamanya, face-nya, tapi kulitnya kayak bapaknya. Tapi tidak beda jauh. Makanya Tuhan ingin menggarap kita. Supaya satu waktu kita punya ciri-ciri anak Allah. Makanya Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa sempurna. Berapa lama kita digarap? Sepanjang hidup ini. Setelah kita menerima Yesus, dia mulai menggarap hidup saudara. Dia mulai menggarap hidup saya. Jadi mari hari ini saya ingin mengajak kita melihat ada beberapa hal. Bagaimana sih anak Allah itu? Saya mungkin tidak bisa selesaikan semuanya. Saya akan selesaikan sebagian saja. Yang pertama, kita mau baca lebih dahulu. Di dalam Efesus pasal 1, ayat 4 dan yang 5. Efesus pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, di luar cuaca buruk, hujan, tapi saya berharap firman Tuhan akan tetap sampai. Mungkin saudara terganggu dengan suara petir, tapi saya percaya kita tetap diberkati Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tuhan memilih kita. Ya. Hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara bukan karena saya siapa, Bu, tidak. Memang saya anak seorang hamba Tuhan. Pendeta, anak pendeta mesti jadi hamba Tuhan, tidak. Tidak jaminan. Tapi saya menerima panggilan ini. Dan hari demi hari, terutama di usiaku yang sudah lanjut ini, saya semakin digiring Tuhan untuk saya sadar. Tuhan memilih saya. Dan pilihan itu akan menjadi sia-sia kalau saya tidak menghargai pilihan ini. Pelayananku akan menjadi sia-sia. Aktivitas kita akan jadi sia-sia, khususnya saya. Kalau saya tidak menghargai pilihan ini.
Mari Bapak Ibu. Kita semua yakin, kita dipilih oleh Allah. Ada Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya tidak ingin kita jadi orang Kristen hanya kita dipanggil. Ada nyanyian ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tuhan tidak ingin kita hanya sampai panggilan. Kita harus sampai pada pilihan. Nah kalau Tuhan sudah memilih kita, di dalam Wahyu katakan, anak domba itu akan menang, dan pengikutnya pun akan menang. Yaitu mereka yang dipilih, yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Pilihan itu harus sampai tuntas. Kalau enggak. Jadi saya kembali, Tuhan memilih kita. Saya ulangi ayat yang keempat. Ya, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Kristus dalam Kristus, telah mengaruniakan kepada kita, ayat 4, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi, Tuhan memilih kita sudah jauh-jauh hari. Dan itu akan jadi sia-sia kalau kita tidak menghargai pilihan ini. Makanya ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Orang yang menghargai pilihan Allah, dia akan menghargai satu, dia akan berjuang bagaimana dia harus hidup kudus, cacat tak bercela. Ya, minggu lalu kita sudah dengar. Untuk menjadi anak yang sah, Tuhan harus menggarap, Tuhan harus menghajar kita. Supaya satu waktu kondisi kita kudus, tak bercacat, tak bercela. Ada firman berkata, hendaklah kamu kudus, karena Allah itu kudus. Tak bercacat, tak bercela. Tuhan ingin kita kudus. Saya ingat di dalam Ayub pasal 10, ayat yang ke-23. Bagaimana Ayub berjuang. Waktu Tuhan menggarap hidupnya, kita baca bersama-sama. Ayub pasal yang ke-30. Maaf ya. Ayub pasal yang ke-30. Maaf. Ayub pasal yang ke-23. Sorry Bapak Ibu ya. Ayub pasal 23. Ayat yang ke-10. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya harap kita tahu kisah Ayub. Bagaimana Tuhan izinkan Ayub yang dulunya dia orang yang luar biasa. Alkitab sudah tuliskan. Orang di zamannya tidak ada orang yang saleh, tulus seperti Ayub. Tapi toh Tuhan izinkan dia melewati satu hajaran, garapan Allah. Tuhan ingin melihat sampai di mana imannya dia, sampai di mana kualitas hidup ibadahnya. Tuhan izinkan hartanya habis. Anaknya mati semua. Dan kemudian dia sakit kusta. Dan puncaknya, dia diusir istrinya dari rumah. Tapi berulang kali Ayub waktu mengalami penderitaan itu, Alkitab sebutkan, Ayub tidak pernah berdosa dengan mulutnya atau bibirnya. Istrinya berkata, hujat aja Allah. Oh tidak, aku datang dengan telanjang, aku juga akan pulang dengan telanjang. Dan akhirnya puncaknya, setelah semua dilewati penderitaan ini, hajaran Tuhan ini. Ayat yang ke-10 dia berkata, karena Ia tahu jalan hidupku.
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kadang-kala Tuhan izinkan kita melewati proses untuk menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Untuk menjadi seperti emas yang murni. Ada perjalanan yang proses yang harus kita hadapi. Seperti hari-hari ini. Ya, Tuhan izinkan dunia, khususnya orang-orang Indonesia, kita mengalami keadaan seperti ini. Saya ingin katakan dalam ibadah yang terakhir saya sampaikan firman Allah. Ini peristiwa besar. Tidak mungkin Tuhan tidak melihat peristiwa ini. Kalau saya boleh katakan, ini semua adalah rencana Allah. Tinggal kita melihat rencana ini. Dan dia berkata, Tuhan tahu akan hidupku. Saya ingin katakan kepada kita semua, Tuhan tahu apa yang dia ingin lakukan buat kita. 1 Korintus 10 ayat 13 dia berkata, dia tidak akan menguji melebihi kekuatan kita. Allah kita setia. Mari proses yang sedang berjalan hari-hari ini. Saya akan rindu jemaat Tuhan, kita tidak perlu harus kita bersedih, bersusah. Ayo, kita ambil yang pertama dulu. Mungkin Tuhan ingin memurnikan pelayanan kita. Seperti saya pernah saksikan tahun 85. Saya ingin meninggalkan pekerjaan Tuhan di Palembang. Tapi akhirnya pengurus berkata, mungkin keadaan ini Tuhan ingin memurnikan pelayananmu. 85 dan sekarang sudah 2020. Berarti 35 tahun sudah saya berjalan. Saya tahu ini semua bukan karena aku. Karena Tuhan sudah memilih aku. Dan aku berjuang untuk mempertahankan pilihan ini. Ya, Tuhan ingin kita menghargai pilihan ini. Makanya minggu lalu saya sampaikan. Barang siapa menerima dia, diberi hak. Diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi anak Allah, dia orang yang bisa menerima, elabon, menggenggam erat, mempertahankan. Berulang kali saya katakan kepada jemaat Tuhan. Mengiring Tuhan. Hidup kekristenan itu tidak sederhana. Barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib. Itu satu keadaan yang tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Dia garap kita. Satu, supaya kita tidak bercacat celah. Supaya kita semakin kudus di hadapan Allah. Dan kita belajar seperti Ayub. Tuhan tahu keadaanku. Tuhan tahu keadaanmu, keadaanku. Kalau tahu pergumulan ini sedang terjadi. Mungkin sekarang ini goncang, ekonomi nanti goncang. Mari Bapak Ibu. Minggu lalu, 2 minggu lalu saya sampaikan. Salah satu hak yang Tuhan berikan bagi kita adalah Tuhan memelihara kita. Dia tidak pernah menguji lebih dari kemampuan kita. Jadi sekali lagi anak Allah, dia harus punya kerinduan, berusaha, hidup, tak bercacat, tak bercela. Satu ayat saya ingin bacakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menanti untuk satu waktu kita dideklar sebagai anak-anak Allah yang sah, menanti semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya, dalam perdamaian dengan dia. Kita sudah diperdamaikan. Kita dipilih Allah. Hargai pilihan. Kita berusaha untuk hidup tak bercacat dan bercela. Kapan? Di saat kita dihadapkan proses pergumulan. Salah satu bagian ini. Tuhan sedang menggarap gereja Tuhan saat ini. Walaupun satu waktu beberapa hamba Tuhan harus meninggalkan kita lebih dahulu. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, berarti masih ada peluang kita menata hidup kita. Satu waktu kita juga akan pulang. Jadi satu saya ingin katakan, anak Allah,
dia ada kerinduan, ada usaha yang serius untuk hidup kudus, hidup tak bercacat, tak bercela. Di mana? Waktu Tuhan menggarap, Tuhan memproses hidup kita. Makanya saya ingin katakan, mungkin Tuhan izinkan engkau mengalami krisis ekonomi, engkau sakit. Saya selalu sampaikan, jangan cepat-cepat, oh Pak Pendeta doakan supaya saya diberkati. Saya selalu berkata tidak. Di saat engkau dalam kemiskinan, tangan Allah sedang menggarap engkau. Di saat engkau sakit, Tuhan sedang menggarap imanmu. Supaya kita datang kepada Tuhan, bukan hanya karena kita supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan berbuat untuk kita. Tapi kadang-kala kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan hidup, supaya Tuhan menata kita semakin dewasa. Dalam keadaan seperti ini, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? 1, hidup tak bercacat, tak bercela. 2, kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1 Korintus 1. Maaf, Ibrani pasal 13 ayat 5b dan ayat yang ke-6. Maaf. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6. 5b. Ayat ini berkata begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Satu anak Allah ada satu usaha serius untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk tak bercacat, tak bercela. Saya yakin itu proses tidak sebentar, panjang. Tadi saya sampaikan kan, prosesnya kapan Pak Pendeta? Seumur hidup kita ini loh. Dan bagian yang kedua, ciri anak Allah, dia tidak akan takut menghadapi apapun. Ya, ayat ini berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini Bapak. Dia akan menyertai kita. Ada nyanyian Daud, dia berkata, aku tidak akan takut sebab kau besertaku. Mazmur 23. Ya, Tuhan beserta kita. Seperti bapak dengan anak. Tuhan beserta kita, saya sudah pernah sampaikan firman Allah, seperti gembala dengan domba. Gembala itu tidak bisa dipisahkan dengan domba. Saya pernah tanya satu bapak, satu anak sekolah kalau tidak salah, apa ciri gembala? Mereka bilang, gembala itu mesti punya tongkat. Saya bilang, di jembatan Ampera, itu banyak orang pegang tongkat, tapi dia tidak gembala. Dia duduk dengan kaleng di depannya, tapi dia bukan gembala. Seorang gembala, kalau dia duduk entah pakai tongkat atau tidak, tapi kalau di sekelilingnya ada kawanan domba, itu dia disebut gembala. Dia berkata, ayat berkata, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Hubungan kita ini seperti dengan Tuhan seperti suami istri. Suami istri itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti pokok dan carang. Yesus berkata, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau engkau jadi carang yang lepas dari pokok. Sebelum Yesus lahir, Alkitab berkata, dia akan disebut Immanuel 600 tahun sebelumnya. Dia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ayat ini berkata, di dalamnya, aku sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu ayat berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Sebab apa? Sebab karena Allah menyertai kita, ayat ini berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
Jadi bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan. Satu, kita harus hidup kudus. Saya mungkin dua bagian dulu Bapak Ibu ya. Bagian yang kedua, orang anak-anak Allah akan membangun hidupnya dengan imannya, dengan pengharapannya, dengan kasih akan Allah untuk tidak takut. Ada satu ayat di dalam Kolose 1 Korintus 13, salah satu ciri orang yang mengasihi, kasih itu mengusir rasa takut. Tidak takut. Mari di dalam menghadapi pandemi saat ini, ya, yang sedang terjadi dengan berjatuhannya banyak korban dan kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Firman Tuhan akan mengajak kita. Yuk, satu, peristiwa ini akan membuat kita semakin benar di hadapan Tuhan, semakin kita serius, kita semakin tulus untuk memeriksa hidup ini. Apa ya hidup saya yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah berjuang hidup tidak berkenan. Yang kedua, tidak akan ada rasa takut. Rasul Paulus berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Wow. 2 minggu yang lalu, Rasul Paulus berkata, engkau lebih dari pemenang. Ini kita bersyukur ya. Tidak ada yang dibunuh toh. Waktu zaman Roma mereka dibunuh, dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang buas, dipenggal kepalanya, dibakar. Tapi mereka tetap menyembah Allah. Hari ini kita masih bisa berbakti walaupun kita di rumah. Makanya dengan keadaan momen ini mari. Kenapa kita mesti takut? Ada nyanyi yang berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku. Mari Bapak Ibu, hari ini saya ambil 2 dulu saja ya. Sebenarnya ada 5. Masih ada 3 hal lagi tanda, ciri anak Allah. Tapi saya ambil 2 dulu. Anak Allah akan mempunyai kerinduan. Tadi ayat berkata, berusaha. Bersungguh-sungguh hidup kudus. Kapan Tuhan menggarap kita hidup kudus? Ya seperti keadaan ini. Dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Tidak salah dalam pergumulan. Kita lalu minta dukungan doa. Mungkin dengan pendeta, dengan majelis, berdoa bersama-sama. Tidak salah. Lalu kita puasa, tidak salah. Tapi ingat, dalam pergumulan itu Tuhan juga ada di sana. Nah kalau Tuhan ada di sana, paling tidak kita harus pegang. Dia tidak pernah membuat kita mengalami pergumulan untuk lebih dari kekuatan kita. Karena Allah beserta kita. Allah bersama kita. Dia suami bagi gerejanya. Dia gembala bagi gerejanya. Dia pokok bagi gerejanya. Saya rindu hari ini Tuhan memberkati kita dengan firman Allah. Mari Bapak Ibu. Hidup ini harus kita bawa. Saya harus berkeadaan anak Allah. Berulang saya sampaikan, Tuhan tidak ingin kita hanya berstatus anak Allah. Jangan sampai sih yang dikatakan Injil Matius. Nanti di hari terakhir banyak orang akan berkata, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Aku sudah menyampaikan nubuat demi namamu. Tapi dengan terus terang aku berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Dalam bahasa asli dikatakan, aku tidak pernah menikmati aktivitasmu. Ginosko, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah menikmati. Kita merasa, itu mari Bapak Ibu. Biarlah peristiwa yang sedang kita hadapi hari-hari ini mungkin semakin mencekam, menakutkan. Saya ingin berkata kepada kita semua, yuk ini saatnya kita menata hidup kita. Supaya kita bagian Allah untuk menggarap hidup kita. Supaya kita berkeadaan anak Allah.
Ya, ini tatanan Allah. Ini atur rule-nya Allah. Ya, dia ingin jadikan kita. Dia rela mati, dia berikan anaknya yang tunggal. Menebus kita. Lalu lewat proses itu, dia mulaikan dengan penebusannya. Dia menyertai kita, memeliharakan kita. Dia berikan Roh Kudus. Dia berikan Injil buat kita, dia garap hidup kita. Supaya satu waktu dari anak manusia, kita nanti berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Saya harapkan firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Menguatkan kita, membangun hidup kita, supaya kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyanyi satu pujian. Minggu lalu sudah dinyanyikan Mas Yairi, tapi saya dibantu oleh beberapa saudara-saudara kita untuk kita nyanyikan nyanyian ini. Kau pilih aku jadi anakmu, aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahanmu. Saya bacakan dulu. Kau jadikanku ahli warismu, kehendakmu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaanmu di kerajaan Bapa di sorga. Haleluya. Saya minta bantuan kita nyanyikan ini nyanyian. Kau pilih aku jadi anakmu, aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahanmu kau jadikanku ahli warismu. Kehendakmu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaanmu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kita ulangi kembali bersama-sama. Dari atas. Kau pilih aku jadi sempurnamu, aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahanmu kau jadikanku ahli warismu. Kehendakmu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaanmu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar
sekedar syair lagu dan irama, nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyian ini lebih menguatkan kami. Dan firman Allah yang sudah kami dengar, kami bersyukur. Di keadaan yang seperti ini, Tuhan sudah memilih kami. Dan alangkah jahatnya kami kalau Tuhan sudah memilih kami dan kami tidak bisa menghargai pilihan ini, Bapak. Kami tidak ingin ditolak. Kami tidak ingin memiliki sikap tidak menerima Engkau. Tapi dengan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami boleh semakin menghargai. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami. Dan biarlah kami menggenggam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami menggenggam erat. Walaupun kami tahu, untuk menjaga pilihan ini bukan sesuatu yang mudah. Kami harus menyangkal diri, memikul salib, iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi biarlah firman-Mu hari ini akan menjadi berkat bagi kami. Khususnya dengan peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kami. Sudah lebih dari 1 bulan ini. Dan kami belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang pasti, kami sadar dunia tidak akan menjadi lebih baik. Banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi sekali lagi Bapak, momen ini akan membuat kami justru kami mau bertahan dalam pilihan-Mu. Mungkin dengan peristiwa ini, Tuhan ingin kami semakin lebih benar. Kami semakin murni. Tuhan sedang memproses kami supaya kami menjadi emas yang murni. Supaya kami semakin kudus. Supaya kami semakin tidak bercacat dan bercela. Dan untuk kami bisa melakukan itu semuanya, kami harus membangun satu sikap. Kami tidak takut menghadapi ini semua. Karena Tuhan beserta kami. Karena Tuhan bersama dengan kami. Emmanuel, Allah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yang boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam pengembalaan hamba-Mu. Baik yang di Palembang, demikian juga di Kayu Agung. Kami masih bersyukur hari ini Bapak, walaupun kami sudah sekian lama tidak bertemu. Tapi pagi ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan hamba yakin di hadirat-Mu ada firman yang disampaikan buat kami. Hamba bersyukur boleh menyelesaikan tugas pagi hari ini. Hamba berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus yang sudah memampukan hamba-Mu. Roh Kudus yang bersama dengan umat-Mu. Untuk kami diberi hikmat, kecerdasan. Menangkap kebenaran firman Allah ini. Kami harus terus berjuang. Bagaimana pada akhirnya kami berkeadaan sebagai anak Allah. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu. Baik yang di Palembang. Demikian juga yang di Kayu Agung. Hari ini kami berdoa dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami. Biarlah firman Allah ini akan menguatkan kami. Memberi pengertian kepada kami lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Bangun hidup kami. Supaya kami semakin berkenan. Jadikan kami setia Bapak. Kami tidak ingin hanya sampai dipilih. Tapi kami harus sampai setia. Terus nyanyian sebelum masuk firman. Kami sudah menyanyi. Selidiki aku Bapak. Selidiki aku.
Melalui pergumulan yang kami hadapi hari ini, kami akan semakin merendahkan diri kepadamu, supaya Engkau menyelidiki aku, menyelidiki kami. Apakah kami masih setia kepadamu, Bapa? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu di tempat masing-masing. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan sudah ambil bagian hari ini. Berkati kami semua, Bapa. Melalui firman Tuhan, pemberitaan firman Allah, khusus di kayu agung, yang sudah mendengarkan firman-Mu, pengakuan dosa, pengakuan iman yang sudah disampaikan, menggiring kami terus, Bapak, supaya di waktu yang masih ada hari ini, kalau kami masih diberikan kesempatan, kami masih hidup, berarti ada kesempatan kita untuk diolah, digarap oleh Tuhan. Akhirnya kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan. Berkati umat-Mu, dalam aktivitas mereka, dalam kebutuhan mereka, anak-anak, keluarga, semua Tuhan akan memberkati. Sekali lagi Bapak, Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang memelihara kami, Bapa yang penuh tanggung jawab kepada anak-anaknya. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan berkatkan kepada kami sekalian. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami saat ini Bapak. Berkati mereka semua. Roh kasih, roh kesatuan ada pada kami semua. Untuk dengan penuh kesabaran kami menanti. Dengan satu kata, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk umat-umatnya yang ada saat ini Bapak. Tuhan akan memperdulikan semuanya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan kami peralaskan doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus dilimpahkan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah rumahmu, dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.